Halo, selamat pagi Bu Ririn dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai perbandingan pendidikan di Jepang dan Indonesia sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Dasar Kependidikan Perkembangan Peserta Didik. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzia Amalia Septiana dengan NIM 15046230049, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Perkenalkan, saya Hukma Sobia Robi Rodia dengan NIM 1514623017 dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Halo, nama saya Ilham, NIM saya 1501623019 dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Pratama dengan NIM 15016233057 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Kenalkan, nama saya Bagas Haji Santoso dengan NIM 15016230013. Saya berasal dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai definisi pendidikan, pentingnya pendidikan bagi suatu negara, dan perbandingan pendidikan antara Jepang dan Indonesia. Selamat menyaksikan! Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai definisi pendidikan, pentingnya pendidikan bagi suatu negara, landasan pendidikan karakter di Jepang dan Indonesia, kurikulum, seragam, kebijakan sistem zonasi, bidang studi pelajaran, perlengkapan sekolah, transportasi, hingga kesimpulan mengenai pendidikan di Jepang dan di Indonesia. Silahkan disimak videonya. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional mendefinisikan bahwa pendidikan yaitu tuntutan dalam kehidupan tumbuh kembang anak. Adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada setiap anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Mashriyah dan Firman, mereka berpendapat bahwa pendidikan merupakan sebuah proses humanisme yang selanjutnya dikenal dengan istilah memanusiakan manusia. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat menghormati hak asasi setiap manusia. Murid, dengan kata lain siswa, bagaimanapun bukan sebuah robot yang dapat diatur sekehendaknya, melainkan mereka adalah generasi yang perlu kita bantu dan memberi kepedulian dalam setiap reaksi perubahannya menuju pendewasaan, supaya dapat membentuk insan yang swantatra, berpikir kritis, serta memiliki sikap akhlak yang baik. Untuk itu, pendidikan tidak saja membentuk insan yang berbeda dengan sosok lainnya dan dapat beraktivitas menyantap dan meneguk, berpakaian serta memiliki rumah untuk tinggal hidup. Ikhwal inilah disebut dengan istilah memanusiakan manusia. Pendidikan sangatlah penting bagi suatu bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki fungsi sebagai wadah pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta berperan terhadap peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsanya yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Maka dari itu, pendidikan sangatlah penting bagi suatu negara demi kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal itu sangat ditentukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Akselerasi kemajuan di bidang pendidikan dapat terwujud di masa yang akan datang, dan jika tidak didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan, maka kualitas suatu bangsa akan menurun. Pendidikanlah yang menjadi investasi jangka panjang dan sangat berharga serta bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas landasan pendidikan karakter yang ada di Jepang. Pertama, kita akan membahas landasan pendidikan karakter yang ada di negara Jepang. Landasan pendidikan yang ada di Jepang tidak berbeda jauh dengan Indonesia, di mana landasan pendidikan juga diawali dari kebudayaan yang ada di sana. Bahkan sampai sekarang negara ini dikenal sebagai negara yang masih kuat mempertahankan tradisi-tradisi kebudayaan yang dimiliki turun-temurun dari nenek moyang. Di tengah era globalisasi seperti sekarang ini, tradisi ini juga banyak menunjukkan bahwa Jepang menjadikan kebudayaan sebagai landasan dalam berpikir, bertindak, ataupun dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, tidak heran jika penerapan pendidikan karakter di Jepang didasarkan oleh nilai-nilai kebudayaan yang ada. Yang kedua, Jepang juga menganut sebuah filsafat bahwa manusia dapat diubah keadaannya dan sifatnya melalui usaha orang lain atau usaha diri sendiri, seperti teori konstruktivisme dari Jean Piaget. Menurut Piaget, anak-anak secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman-pengalaman mereka. Dalam konteks pendidikan, konsep ini menekankan pentingnya pembelajaran aktif di mana siswa harus terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, menciptakan pemahaman mereka sendiri melalui refleksi dan pengalaman langsung. Konstruktivisme juga menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana siswa belajar dari interaksi dengan orang lain, baik dengan teman sebaya maupun guru. Mereka tidak mempercayai jika manusia sedari awal telah ditetapkan dalam keadaan tertentu dan tidak dapat diubah atau berubah. Misalnya, orang yang terlahir dari gen kurang pintar tidak akan memiliki kemajuan walaupun telah dilakukan usaha apapun. Sebaliknya, Jepang sangat mempercayai bahwa itu semua bisa diubah seiring dengan usaha yang dilakukan. Maka dari itu, Jepang sangat mengutamakan pendidikan termasuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter di Jepang juga dikenal dengan sebutan istilah Doutoku Kyoiku, yaitu pembelajaran moral yang diberikan di sekolah mulai dari jenjang SD hingga tingkat SMA. Dari pelajaran moral inilah tercipta karakter orang Jepang yang disiplin, ulet, pekerja keras, jujur, dan bertoleransi tinggi. Selanjutnya, landasan pendidikan karakter Jepang yaitu ideologi bangsa. Jepang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, yaitu membentuk pemerintahan di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Maka, tindakan raja harus sesuai dengan konstitusi. Sama halnya dengan negara Jepang, Indonesia menggunakan kebudayaan sebagai landasan pendidikannya, karena banyak sekali nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang mengandung nilai-nilai karakter bangsa. Misalnya, budaya gotong royong yang merupakan salah satu kekuatan dalam memajukan bangsa dan negara. Budaya juga menjadi salah satu nilai utama dari pendidikan karakter yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, kemudian kebudayaan juga menjadi landasan pembentukan ideologi bangsa, dan ideologi bangsa tersebut juga menjadi landasan dalam pembentukan pendidikan karakter di Indonesia. Hal ini saling berkaitan, sebab nilai-nilai di dalamnya
tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ideologi yang dimaksud yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, kelima sila dalam Pancasila menjadi dasar luhur pembentukan kepribadian bangsa. Selanjutnya juga ada landasan yang berasal dari nilai-nilai religius, di mana Indonesia dikenal sebagai negara berketuhanan, sehingga nilai-nilai ajaran agama yang dianut menjadi dasar pembentukan karakter, dan tak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai karakter yang ada di sistem pendidikan nasional banyak yang diadopsi dari ajaran agama. Bahkan tak dapat dielakkan jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai karakter yang diusung Kemendikbud dengan nilai-nilai ajaran agama. Selanjutnya kita akan membahas kurikulum pendidikan di negara Jepang. Kualitas pendidikan di Jepang memang tidak dipertanyakan lagi jika melihat kesuksesan Jepang dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kurikulum pendidikan di negara tersebut. Tidak hanya di Indonesia yang gemar berganti kurikulum pendidikan, negara maju seperti Jepang pun seringkali mengganti kurikulumnya. Perubahan tersebut mau tidak mau membawa dampak perubahan permintaan kualifikasi dan kompetensi pendidik di Jepang. Yang pertama, pada masa taman kanak-kanak atau TK, level pendidikan di Jepang lebih cenderung merupakan lembaga pengembangan dan pelatihan kebiasaan sehari-hari. Karena itu, pendidikan di level taman kanak-kanak bukanlah pengajaran, tetapi lebih tepat disebut pendidikan. Kurikulum taman kanak-kanak di Jepang tidak membebani anak, karena anak tidak dipaksakan mempelajari materi-materi pelajaran secara kognitif, tetapi lebih pada pengenalan dan latihan keterampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari, seperti toilet training, gosok gigi, makan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di tingkat sekolah dasar, sifat dan karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama dengan kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Hanya yang membedakan adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan 2, dan tujuan utama diajarkan mata pelajaran ini adalah untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak pada pola hidup mandiri. Daripada mengajarkan mata pelajaran IPA dan IPS, Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak yang baru lulus dari tingkat taman kanak-kanak dan lebih memfokuskan kegiatan bermain daripada belajar di dalam kelas. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang dan berhitung mempunyai porsi yang lebih dibanding pelajaran lainnya. Sedangkan pelajaran moral diajarkan tidak secara khusus dalam mata pelajaran tertentu, tetapi diajarkan oleh wali kelas sejam seminggu atau diintegrasikan melalui pelajaran lain. Dan pendidikan moral sudah termasuk pada pendidikan agama, yaitu Kristen, Buddha, dan Shinto. Selain murid, itu juga disibukkan dengan pendidikan akademik. Pendidikan bersifat estetik berupa musik dan menggambar juga diajarkan dalam porsi besar di kelas 1 dan 2. Di Jepang, pendidikan dasar tidak dikenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang lebih menyelesaikan tugasnya menyelesaikan proses belajar di kelas secara otomatis akan naik ke kelas 2, demikian seterusnya. Dan untuk pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, kurikulum menitik beratkan pada pendidikan bahasa Jepang, matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan pendidikan bahasa asing seperti Inggris dan Jerman tidak diwajibkan dan hanya bersifat pilihan bagi murid. Pelajaran bahasa Inggris baru dijadikan pelajaran wajib di level SMP pada kurikulum 2002. Adanya mata keterampilan dan bahasa asing merupakan pembeda khas antara kurikulum pendidikan SMP di Jepang dan Indonesia. Selain
pendidikan utama di Jepang juga dilengkapi dengan pendidikan ekstrakurikuler seperti di Indonesia. Jepang menerapkan wajib belajar 9 tahun, seperti halnya di Indonesia. Wajib belajar di Jepang terdiri dari SD dan SMP. Namun, lain dengan Indonesia, wajib belajar 9 tahun benar-benar ditekankan oleh pemerintah kepada semua penduduk yang tinggal di Jepang, baik warga negara Jepang maupun warga negara asing. Setiap orang tua yang mempunyai anak berusia 6-15 tahun harus menyekolahkan anaknya. Apabila terdapat orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, maka sanksi hukum dapat dikenakan kepada orang tua tersebut. Sekolah dasar di Jepang 97% adalah sekolah negeri, di mana biaya pendidikan sebagian besar ditanggung oleh pemerintah seperti biaya masuk, biaya pengajaran, dan buku sekolah dengan fasilitas sekolah yang lengkap. Orang tua hanya menyediakan fasilitas lainnya seperti perlengkapan sekolah, makan siang, dan biaya piknik. Selanjutnya ada sekolah menengah atas atau SMA. Dibandingkan kurikulum SD dan SMP, kurikulum SMA di Jepang paling sering berubah. Pada tingkat ini, sudah diadakan sistem penjurusan seperti di Indonesia. Sifat khas kurikulum SMA adalah kompleksnya pembelajaran yang diajarkan. Contohnya, pelajaran bahasa Jepang yang mulai dikelompokkan menjadi literatur klasik dan modern. Penjurusan dilakukan di kelas 3. Jurusan yang ada meliputi IPA dan budaya atau sosial. Tetapi seiring berjalannya waktu, penjurusan mengalami perkembangan karena banyaknya lulusan SMA yang memilih akademik yang terkait dengan teknik, pertanian, perikanan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Adapun kurikulum pendidikan di negara Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyebutkan bahwa struktur kurikulum merdeka memuat intrakurikuler dan kokurikuler, dan selain intrakurikuler dan kokurikuler, struktur kurikulum dapat memuat ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, dan intrakurikuler ini memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban pelajaran. Kompetensi dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Dimulai dari PAUD atau teman kanak-kanak, kurikulum di Indonesia menguatkan pembelajaran melalui kegiatan bermain dan penguatan dasar-dasar literasi, terutama untuk membangun minat dan kegemaran membaca. Selanjutnya, di tahap sekolah dasar, kurikulum di Indonesia menganut fondasi literasi dan numerasi serta kemampuan berpikir secara inquiry dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial menjadi mata pelajaran disebut IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bahasa Inggris semakin dianjurkan untuk mulai diajarkan di jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, pada tahap sekolah menengah pertama atau SMP, penguatan kompetensi teknologi digital, termasuk kemampuan berpikir sistem dan komputasional melalui mata pelajaran informatika yang diwajibkan. Selanjutnya, pada sekolah menengah atas atau SMA, peminatan tidak berupa program yang tersekat-sekat lagi atau sistem jalur atau tracking system, melainkan sudah menganut pemilihan mata pelajaran mulai dari kelas 11. Selanjutnya ada sekolah menengah kejuruan atau SMK, di mana struktur kurikulum yang lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Praktek kerja lapangan menjadi mata pelajaran wajib minimal 1 semester. Siswa dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Selanjutnya juga ada sekolah luar biasa, di mana penguatan pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik siswa untuk menguatkan kecakapan hidup dan kemandirian. Yang terakhir ada PKBM atau pembelajaran menggunakan sistem satuan kredit kompetensi atau SKK, di mana struktur kurikulum pendidikan kesejahteraan terdiri dari mata pelajaran kelompok umum dan kelompok pemberdayaan serta keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai seragam sekolah yang ada di Jepang dengan filosofinya.
Yang pertama, di Jepang mayoritas sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas mewajibkan siswanya untuk mengenakan seragam. Sedangkan untuk sekolah dasar dan taman kanak-kanak hanya ada beberapa yang menggunakan seragam. Ada pula yang masih dibebaskan mengenai seragamnya. Seragam sekolah di Jepang tidak hanya memiliki simbol seorang pelajar, tetapi juga sangat berperan dalam kebudayaan di negaranya. Yang pertama, ada seragam sailor, memiliki model yang terkesan sederhana. Seragam sailor ini terbagi menjadi dua warna, yaitu seragam sailor warna putih dan seragam sailor warna hitam. Seragam yang hanya dikenakan oleh siswi perempuan ini terdiri dari kemeja dengan motif kerah sailor, dasi merah, serta rok tartan yang berlipat. Selanjutnya ada seragam suspender. Seragam ini merupakan perpaduan dari seragam sailor yang dilengkapi dengan pita suspender di bagian pundaknya. Bisa juga menggunakan kemeja putih biasa yang dilengkapi dengan pita kecil dan rok plaits yang cantik. Biasanya seragam ini digunakan oleh sekolah khusus wanita atau swasta biasa. Dikarenakan Jepang merupakan negara subtropis yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim dingin tentu suhunya akan lebih dingin dari biasanya. Karena itu, para siswa akan mengakali seragamnya agar terlihat hangat namun tetap sesuai dengan standar seragam. Mereka akan menggunakan sweater atau vest pada bagian luar seragam mereka. Biasanya, yang digunakan adalah jenis sweater yang berwarna cerah, seperti krem, dan memiliki ukuran yang besar. Sweater tersebut terkadang memiliki para siswa sendiri-sendiri, atau merupakan satu set pakaian musim dingin yang diberikan oleh sekolah agar para siswanya tetap merasa hangat seketika musim dingin. Selanjutnya juga ada seragam blazer, yaitu untuk siswa perempuan yang komposisinya adalah kemeja putih di bagian dalam dan blazer di bagian luar, ditambahkan dengan dasi berbentuk seperti kupu-kupu sebagai aksesoris tambahan, dan pada bagian bawahnya akan menggunakan rok pendek sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Sementara untuk siswa laki-laki hampir sama dengan perempuan, dengan kemeja putih di bagian dalam dan blazer di bagian luarnya. Mereka juga menggunakan dasi dan celana panjang sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Terakhir, ada gakuran. Model seragam ini dikhususkan untuk para siswa laki-laki. Di bagian dalamnya, mereka akan mengenakan kemeja putih, sementara pada bagian luar mengenakan jas yang dilengkapi dengan kancing di bagian depannya. Penggunaan seragam gakuran juga dibarengi dengan sabuk dan celana berwarna gelap, biasanya menggunakan warna hitam. Sama seperti seragam lainnya, sepatu yang digunakan saat mengenakan seragam ini adalah jenis pantofel, di mana juga di bagian kerah jas gakuran terdapat sebuah pin yang akan menunjukkan lambang sekolah atau tingkat kelas para siswa. Jadi, setiap kenaikan kelas, pin yang digunakan akan berganti. Adapun seragam sekolah di Indonesia beserta filosofinya. Seragam sekolah dasar atau SD identik dengan warna putih dan merah. Putih pada bagian kemejanya dan merah pada bagian rok atau celananya. Warna ini dipilih untuk mencerminkan pelajar SD yang penuh dengan energi, semangat tinggi, serta memiliki sifat yang ceria. Dengan warna ini, diharapkan para pemakainya benar-benar bisa mencerminkan sebagai seorang anak yang selalu bahagia, ceria, serta memiliki semangat tinggi untuk meraih cita-cita sejak dini di sekolah. Selain itu, warna merah juga identik dengan kesan yang mencolok dan menarik, sehingga diharapkan bisa lebih mendorong anak-anak untuk selalu memiliki semangat dan juga energi dalam menuntut ilmu. Warna merah juga mencerminkan kekuatan dan keberanian. Selanjutnya juga ada seragam sekolah menengah pertama atau SMP. Seragam SMP identik dengan kemeja putih dan rok atau celana berwarna biru laut atau biru tua. Warna biru
pada seragam SMP ternyata memiliki filosofi rasa percaya diri. Warna biru diharapkan akan memberi perasaan percaya diri kepada para siswa yang sudah melanjutkan ke jenjang selanjutnya setelah sekolah dasar. Selain itu, warna biru juga melambangkan keahlian berkomunikasi yang tentunya ditunjang dari sikap percaya diri seorang murid. Warna biru juga melambangkan kemandirian. Kemandirian ini berhubungan dengan lingkungan yang sudah berbeda dan cara belajar yang sudah berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya ada seragam sekolah menengah atas atau SMA, di mana umumnya di Indonesia adalah berwarna putih di bagian atas atau kemejanya, kemudian berwarna abu-abu pada rok atau celana panjangnya. Warna abu-abu menggambarkan kedewasaan. Hal ini menjelaskan bahwa siswa-siswa SMA harus memiliki sifat yang lebih dewasa dari tingkat sebelumnya. Kedewasaan ini melingkupi berbagai aspek mulai kedewasaan berpikir, kedewasaan dalam berbuat, dan lain sebagainya. Selain itu, warna abu-abu juga melambangkan ketenangan dan ketegasan sehingga mereka bisa lebih fokus dalam meraih cita-cita mereka. Dan pada tingkat SMA, ketenangan memang dibutuhkan untuk para pelajar dalam menuju pendidikan, karena pada tingkatan ini mereka akan melangkah lebih maju lagi untuk menuju ke dunia yang lebih nyata dan menentukan pilihan hidupnya. Sedangkan bagi taman kanak-kanak atau PAUD, seragam menyesuaikan dari sekolah masing-masing, ataupun yang menggunakan pakaian bebas namun tetap rapi dan sopan. Bidang studi pelajaran di Jepang dan di Indonesia. Jepang merupakan salah satu negara Asia dengan sistem pendidikan terbaik. Jepang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas setiap tahunnya. Salah satu aspek yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah sistem pendidikan di negara tersebut. Sama halnya seperti Indonesia, Jepang beberapa kali mengganti kurikulum. Perubahan tersebut membawa dampak yang signifikan dalam kompetensi pendidik di Jepang. Jepang menerapkan penanaman karakter, moral, dan etika. Fokus utama pendidikannya yaitu tata krama terhadap orang lain. Sejak dini, siswa di Jepang sudah dilatih basic manner, pendidikan karakter, dan moral value menjadi warga negara yang baik, seperti mengantri, membuang sampah pada tempatnya, menjaga nama baik, dan kehormatan keluarga. Jepang menjadikan pendidikan sebagai sebuah perangkat untuk menerapkan sifat disiplin dan kerjasama. Hal ini sudah menjadi budaya yang melekat di Jepang. Negara turut campur tangan dalam pembentukan karakter warganya. Sistem pendidikan Jepang dan Indonesia sangat jauh berbeda. Keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di Jepang, pelaksanaan ujian di tingkat sekolah dasar adalah ujian sederhana yang tidak membebani siswa-siswanya. Ujian yang mengedepankan berkepribadian yang baik, jujur, dan disiplin. Hal seperti ini sama pentingnya dengan masalah akademik. Di Indonesia masih banyak orang tua dan guru yang menuntut para siswa pada segi akademik, sehingga para siswa mengesampingkan hal yang mereka sukai, non-akademik yang seharusnya dilakukan dengan maksimal. Pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik harus dilakukan secara sejalan dan seimbang. Mengapa demikian? Cakupan prestasi non-akademik jauh lebih luas daripada prestasi akademik, karena kegiatan non-akademik juga beragam. Prestasi non-akademik bisa kita dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi di sekolah. Sistem pendidikan di Indonesia sampai saat ini adalah sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai dan etika. Dalam sistem pendidikan nasional, siswa belajar mengenai kejujuran, disiplin, dan toleransi. Indonesia juga menganut sistem pendidikan terbuka. Dengan kata lain, siswa diminta untuk saling bersaing, berkembang, berkreativitas, dan menghasilkan sesuatu yang inovatif. Kesimpulannya, pendidikan karakter di Indonesia memiliki kesamaan dengan di Jepang dalam hal mengambil landasan dari kebudayaan dan ideologi negara. Namun, perbedaannya terletak pada kekuatan landasan agama di Indonesia.
Mari kita dorong dan dukung upaya reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi maksimal guru-guru dan murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara independen.